Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait ketentuan jalur afirmasi pada PPDB SMA Negeri SMK Negeri Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu bagi kalian yang persiapan masuk ke SMA Negeri atau SMK Negeri di tahun ini. Khusus kali ini membahas mengenai jalur afirmasi ya. Oke, silahkan disimak. Jalur afirmasi itu diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Jadi ada 3 kategori untuk jalur afirmasi, yaitu keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Dengan kuota di jalur afirmasi adalah 15% dari pagu yang tersedia. Jadi misalkan kalau suatu sekolah itu jumlah maksimum siswa yang akan diterima taruhlah sebanyak 100, maka jalur afirmasi itu ada 15 anak nanti yang kuotanya yang disediakan. Yang mana dari jalur afirmasi 15% ini nanti terbagi di jalur keluarga tidak mampu 7%, anak buruh 5%, dan disabilitas atau penyandang disabilitas 3%. Sekali lagi, jalur afirmasi untuk keluarga tidak mampu, anak buruh, penyandang disabilitas kuotanya 15% terbagi ke keluarga tidak mampu 7%, anak buruh 5%, dan penyandang disabilitas 3% ya. Perhatikan ketentuan berikut ya. Jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru jenjang SMA. Jadi kalau memilih di jalur afirmasi hanya dapat memilih satu sekolah yang dituju, boleh dalam zona. Dalam zona itu berarti misalkan kita berada di zona A ya. Nanti hanya boleh di situ, atau zona yang berbatasan dengan zona A atau luar zona yang berbatasan. Jadi di jalur afirmasi itu hanya bisa memilih satu sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK bisa memilih satu kompetensi keahlian di sekolah baik dalam zona atau luar zona. Jadi intinya di jalur afirmasi hanya boleh memilih satu sekolah. Kalau di SMA boleh dalam zona atau luar zona tapi berbatasan. Sementara kalau SMK boleh memilih satu kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. Berikutnya, jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu itu dibuktikan dengan boleh dari salah satu ini ya. Kartu Indonesia Pintar atau KIP, bisa dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS, kemudian Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, Program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Bantuan Sosial Tunai atau BST, Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai atau KBPNT, Program Bantuan Pemerintah Daerah lainnya, dan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah. Jadi jalur afirmasi untuk keluarga tidak mampu dibuktikan dengan ke-8 ini ya. KIP, KIS, KKS, PKH, BST, KBBNT, program bantuan daerah lainnya, atau SKM atau SKTM dari desa atau lurah ya. Berikutnya jalur afirmasi dari anak buruh dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua atau wali.
Jadi pembuktian jalur afirmasi dari anak buruh dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, serta surat tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua atau wali. Berikutnya, calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh, nah ini ketentuannya wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Jadi yang boleh ikut ya memang benar-benar dia memenuhi persyaratan ya. Jadi kalau ada proses pemalsuan maka bisa diproses di ranah hukumnya. Oke, berikutnya. Untuk calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas, ini diperuntukkan bagi calon peserta didik kategori disabilitas ringan ya, dan mempunyai hasil asesmen awal. Asesmen awalnya bisa asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh psikolog, psikiater atau dokter spesialis. Jadi disabilitas yang dimaksud di sini adalah kategori disabilitas ringan. Harus ada hasil asesmen awal, asesmen fisik atau psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh psikolog atau psikiater, dokter spesialis. Dan tentunya surat keterangan kepala sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel siswa. Jadi termasuk kelompok difabel dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP atau bentuk lainnya yang sederajat ya. Oke, ketentuan berikutnya. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi. Jadi kalau yang dibutuhkan 10 yang daftar lebih dari 10, maka ketentuannya adalah penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jadi kalau kuotanya lebih ya, yang mendaftar melebihi kuota, maka yang paling dekat dengan sekolah yang diprioritaskan. Sementara kalau kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota nanti dimasukkan ke kuota jalur zonasi untuk SMA dan kuota jalur prestasi nilai akademik untuk SMA. Itu adalah ketentuan untuk jalur afirmasi. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.